Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Lukita Azahra dari kelas 10-3 absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk PowerPoint. Saya akan membacakan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama, ada paham kebangsaan, nasionalisme dan menjaga NKRI. Unit kedua, NKRI dan kedaulatan wilayah. Dan unit terakhir dengan judul sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Masuk ke dalam unit pertama. Dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 terlihat perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh bangsa mengenai makna kebangsaan. Perbedaan pandangan dapat dilihat dari dua kubu. Yang pertama ada kubu nasionalis dan kubu islamis. Karena hal tersebut, Soekarno memberikan tendensi atau penekanan bahwa pidatonya tidak mendukung atau menolak satu kubu pun. Nah, Soekarno juga secara terang-terangan menggarisbawahi dua hal, yaitu identitas dirinya yang merupakan penganut agama Islam, dan yang kedua meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Menurut Ernest Renan, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu. Maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Bergeser ke sisi yang lain, menurut Otto Bauer, di dalam bukunya yang berjudul Die Nationalitätenfrage menyatakan bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Namun, Soekarno tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer. Dikarenakan saat Otto Bauer merilis definisinya itu, saat itu belum timbul suatu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Geopolitik itu kebijakan negara berdasarkan letak geografisnya. Nah, Soekarno hanya setuju dengan pendapat Ki Bagus Hadikusumo dan Munanan, sekaligus menegaskan bahwa kebangsaan erat kaitannya dengan persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat itulah yang melahirkan apa yang lazim disebut tanah air kita atau tumpah darah kita. 1.2 Pentingnya nasionalisme, sikap mencintai bangsa dan negara. Yang pertama ada pengertian nasionalisme. Saya memasukkan 3 pengertian di sini. Yang pertama dari Ensiklopedia Nasional Indonesia. Yang kedua, paham Pancasila dan UUD NRI 1945. Dan yang terakhir, segi Chauvinisme. Untuk pengertian dari Ensiklopedia Nasional Indonesia dan paham Pancasila serta UUD NRI 1945, semuanya sejalan dengan nasionalisme. Namun, apabila dilihat dari segi Chauvinisme, itu tidak sejalan dengan pengertian nasionalisme yang seharusnya, dan sebaiknya tidak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua ada tujuan nasionalisme. Saya hanya memasukkan 3 di sini. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Ada ciri-ciri nasionalisme menurut Dr. Andes Sudio. 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. Perjuangan yang dilakukan bersifat nasional, bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka, dan mengutamakan pikiran sehat. D. Atau poin keempat, bentuk-bentuk nasionalisme. Terdapat 6 bentuk nasionalisme di sini. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etnis, nasionalisme romantik, nasionalisme budaya, nasionalisme kenegaraan, dan nasionalisme agama.
perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Yang pertama, menciptakan dan mencintai produk lokal. Yang kedua, melestarikan budaya bangsa yang sudah ada sejak dahulu dan secara turun-temurun diwariskan antar generasi. Mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, dan bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. 2.1. Wilayah Indonesia ini jadi rebutan negara lain. Nah, terdapat 3 kasus persengketaan batas wilayah antara Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, ada Pulau Sipa dan Ligitan. Kedua pulau ini merupakan pulau yang berada di Selat Makassar. Persengketaan pulau ini adalah persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, kasus ini muncul saat pertemuan teknis hukum laut dikarenakan ternyata kedua negara memasukkan kedua pulau tersebut dalam masing-masing batas wilayah negaranya. Yang selanjutnya ada Blok Ambalat. Nah, perseteruan ini terjadi sejak akhir tahun 1960-an. Tepatnya setelah Malaysia baru saja membuat pemetaan wilayah negara yang baru, sekaligus memasukkan Pulau Sipa dan Ligitan dalam wilayahnya. Selanjutnya, perairan Natuna. Nah, kasus ini bukan dengan Malaysia, melainkan dengan negeri tirai bambu, yaitu Cina. Nah, ketegangan antara dua negara ini dipicu oleh aksi kapal-kapal nelayan yang dikawal kapal Coast Guard memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Nah, wilayah negara sudah ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Berikut adalah beberapa kawasan di mana Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain. Nah, yang pertama, kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. Yang kedua, kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT. Batas wilayah sudah diatur dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Yang menjadi titik rawan dan sering terjadi persengketaan dengan Indonesia itu sama Malaysia loh. Biasanya terjadi karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian. Di antaranya, perjanjian tahun 1891 dan 1915 di sektor timur. Yang kedua, Traktat tahun 1928 di sektor barat Pulau Kalimantan. Masuk ke unit terakhir, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, kesepakatan MOU atau Memorandum of Understanding. Yang pertama berada di tanggal 26 November tahun 1973. Yang kedua berada di tanggal 16 November 1974. Selanjutnya ada di 7 Juli 1955 dan yang terakhir ada di tahun 2000. Dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. 1. Konvensi Belanda Inggris tahun 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Kesepakatan Belanda Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Yang ketiga atau yang C, Konvensi Belanda Inggris tahun 1928. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada tanggal 28 Maret 1928 di Den Haag.
Yang terakhir, MoU Indonesia dan Belanda tahun 1973. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya. Di dalamnya berisi kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, yang terdiri dari organisasi The Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, dan prosedur survei. Nah, karena alasan yang kompleks itulah, Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa UU dalam menentukan batas wilayah. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Dalam waktu yang singkat ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.